Cara menghitung untung rugi pada usaha. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk memperhitungkan berapa untung dan rugi dari sebuah usaha. Nah, umumnya laporan untung rugi ini seringkali disebut dengan laporan laba rugi atau income statement pada perusahaan-perusahaan. Nah, ini kita akan bikin income statement yang entah bisa bulanan, bisa tahunan, atau triwulanan. Nah, katakanlah kita bikin saja yang bulanan. Nah, data awal yang harus kita catat adalah penjualan atau sales, atau yang sering kita kenal adalah omset. Jadi di bagian awal kita harus mendapatkan informasi terkait total penjualan kita. Nah, katakanlah kita ambil contoh, kita punya produk mie dan terjual 100 ya, dengan harga kita bilang saya 1000, sehingga total penjualan kita keseluruhan adalah 100.000. Ini contoh agar gampang, agar mudah dipahami. Nah, kemudian setelah kita punya data penjualan, selanjutnya kita kurangi dengan yang namanya cost of goods sold, atau cost dari barang, dari produk yang terjual. Nah, ini juga seringkali atau bahkan identik dengan yang namanya HPP, harga pokok produk. HPP ini berisi seluruh rupiah ya yang digunakan untuk menciptakan sebuah produk. Jadi misalnya contoh di sini, tadi kita menjual mie, produknya mie. Untuk menciptakan mie ini, apa saja yang dibutuhkan? Jadi pertama katakanlah ada bahan baku. Bahan bakunya ada tepung, kemudian katakanlah ada garam, telur, dan lain-lain. Kemudian katakanlah sini harganya untuk membuat satu produk mie, katakanlah kita membutuhkan atau dibebankan Rp50 lah biar gampang. Ini juga 50 dan semuanya 50. Nah, kemudian apalagi yang dibutuhkan ketika kita ingin memproduksi mie? Katakanlah ada tenaga kerja. Per satu bungkus tenaga kerja ini akan dibayar berapa? Katakanlah seperti itu. Katakanlah bikin aja di sini 100 ya kan. Kemudian biaya lain-lain. Kalau ini tadi sifatnya langsung berpengaruh ke produk, maka ada lagi pengeluaran lain, biaya lain di luar kedua ini. Katakanlah ini istilah yang sering dipakai adalah overhead. Contoh misalnya penerangan, pencahayaan, itu kan butuh listrik ya. Dan itu dia sudah berkontribusi dalam proses penciptaan produk karena dia membantu menerangi ketika proses produksi. Katakanlah listrik. Kita bikin saja sini 50. Sehingga kita dapat nih, cost of goods sold untuk satu mie atau HPP untuk satu mie adalah sebesar Rp500. Nah, ini hitungannya kan per unit. Nah, kembali lagi ke laporan laba rugi. Contoh di awal tadi kita bilang bahwa telah terjual 100, maka HPP-nya adalah 500 dikali 100 produk terjual. Nah, inilah cost of goods sold-nya, HPP-nya lah. Nah, maka selisih dari 100 dengan 50 ini adalah yang disebut dengan laba kotor. Di sini kita dapat laba kotor. Nah, baru kemudian di section selanjutnya ada pengeluaran lain-lain, entah bisa dibilang biaya lain-lain, bisa beban lain-lain, intinya ada pengeluaran lain-lain di bagian bawahnya. Misalnya ada biaya iklan, kemudian ada administrasi, ada untuk bensin lah katakanlah ya, bensin dan lain-lain. Katakanlah di sini 1000, kemudian sini 1000, maka kita dapatkan sebesar 3000. Nah, selisih antara laba kotor dan pengeluaran lain-lain adalah yang kita sebut dengan laba bersih atau operasi biasanya. Jadi laba operasinya sebesar 47.000. Lalu kemudian apa lagi? Nah, kalau misalnya saja penghasilan kita ini memenuhi kriteria objek pajak penghasilan, baik itu pribadi maupun badan, maka tentu nanti akan ada pajak, katakanlah 15%, biar gampang. Maka biaya pajaknya adalah 7.000-an. Nah, baru setelah itu, baru kita dapat yang namanya laba bersih atau laba setelah pajak. Nah, sehingga laba bersihnya atau net income-nya adalah sebesar 39.950. Nah, jadi ini juga seringkali disebut dengan laba sebelum pajak, kemudian setelah dikurangi biaya pajak, ada laba setelah pajak.